Oke, Salsa. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Kalau aku ya Mas, sebetulnya tuh apa memang baru lulus, maksudnya baru lulus, baru tahun kemarin lulus, terus kan ngambil apa kerja sambil jadi BPS tuh loh Mas, kan aku kebetulan magang juga di BPS Oke, kan jurusan aku statistik. Nah kan emang belum pernah namanya wawancara. Nah itu kira-kira tuh kayak wawancara tuh gimana ya Mas? Maksudnya oke. kayak wawancara Terkait kerja dengan gitu. wawancara ya. Oke. Hmm. Hmm. Oke, kita bicara terkait dengan persiapan wawancara gitu ya. Mumpung kamu barusan lulus gitu. Gimana tips dan triknya? Kamu harus menyadari basicnya dulu bahwa yang namanya wawancara itu kan penyampaian informasi secara lisan gitu kan ya. Jadi kamu ditanya, nanti jawab, menjelaskan dan lain-lain. Lisan di sini tuh bisa lewat telepon, bisa lewat kayak gini video conference gitu ya, lewat Zoom atau perangkat yang lain, atau bisa walk in interview, datang langsung kayak gitu. Ya, intinya tuh itu dulu ya, penyampaian informasi secara lisan. Nah, dari definisi simple ini bisa kita bagi jadi dua tuh. Jadi pertama ada unsur informasi, yang satunya ada unsur penyampaian secara lisan. Jadi pada saat kamu ingin interview, apa yang harus disiapkan? Secara umum, kita harus menyiapkan dua hal. Pertama adalah informasi yang memadai dan kemampuan penyampaian secara lisan yang bagus, kan gitu. Ya enggak? Hmm. Intinya tuh kan itu Iya. dulu. Mau Iya. nanti perangkatnya pakai apa aja, intinya tuh dari dua hal ini. Nah, kita sekarang ngomongin satu-satu. Informasi. Oke. Informasi ini apa aja sih yang harus kita siapkan? Nomor satu, udah banyak orang yang sudah menghadapi interview, baik interview HR atau interview user. Nah, interview ini gitu ya, sudah banyak orang yang sharing di internet berbagi, misalkan pertanyaan yang sering muncul. Jadi informasi yang nomor satu yang harus kamu siapkan adalah informasi terkait pertanyaan yang biasa muncul. Kamu harus familiar dengan itu. Kamu bisa riset duluan. Kamu bisa mempersiapkan ini jauh sebelum ketemu interview, ya kan? Bahkan di channelku juga bisa kamu temukan di playlist tes interview gitu. Itu informasi yang pertama. Yang kedua adalah Hmm. informasi terkait dengan perusahaan yang kamu lamar. Wajib kamu Hmm. riset soal perusahaan itu, wajib gitu ya. Risetnya itu di mana? Bisa di tiga tempat. Pertama di official website-nya, kedua bisa di official sosmednya, ketiga bisa di media atau berita, barangkali pernah masuk berita kayak gitu. Ya, di masing-masing juga kamu pahami dulu terkait sejarah, visi misi, produk, update terkini dan lain-lain kayak gitu. Jadi riset soal perusahaan. Oke. Yang ketiga, soal apa? Riset tentang posisi yang kamu lamar, role-nya, gitu. Mustahil kamu lamar jadi A, tapi kamu nggak browsing dulu. Tugasnya A itu Iya. apa secara umum, tanggung jawabnya apa, terus kemampuan apa yang dibutuhkan, hardware atau software apa gitu ya, yang mesti dikuasai, pengetahuan apa yang dia harus tahu, ada keterampilan bahasa tertentu nggak, kayak gitu. Oke, terus nanti kira-kira gambarannya gimana? Kamu bisa cari di banyak tempat. Cari dalam bentuk artikel, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk video, kayak gitu. Jadi riset tentang posisi yang kamu lamar. Oke, dan yang keempat, yang terakhir, dan ini Hmm. sebenarnya wajib adalah baca ulang CV-mu dan dokumen yang kamu kirim, gitu. Kan nggak lucu ya, kalau dokumen yang kamu siapkan, termasuk CV, itu adalah kamu yang nyiapin sendiri, ya kan? Kamu yang ngalamin, kamu yang ngerasain Iya. keuntungannya, yang ngerasain berhasil kamu, yang ngerasain gagal kamu, yang nyusun kamu, yang ngirim kamu gitu. Tapi ditanyain soal isi itu malah nggak bisa. Apalagi apa misalkan nanti ditanya tentang seputar jurusan kuliahmu, ceritakan soal skripsimu, atau lebih dalam tentang mata kuliahmu, kamu lupa dan lain-lain gitu. Oke. Nah itu kan ibaratnya kalau Hmm. masih baru lulus Iya. kan aneh kalau tiba-tiba langsung lupa apa, dilupakan atau emang nggak penting gitu-gitu ya. Jadi itu adalah Iya. informasi minimum yang harus kamu kuasai. Jadi dari tadi ya, kita simpulin dulu. Dari namanya interview tadi, ya penyampaian informasi secara lisan, jadi dua, penyampaian secara lisan dan informasi. Dari sisi informasi ada empat informasi yang harus kamu kuasai dulu.
baca ulang CV dan dokumenmu, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang kamu lamar, dan familiarlah dengan pertanyaan yang sering muncul. Oke? Itu baru dari satu sisi ini, dari sisi informasi. Ini bisa digunakan untuk mengantisipasi gagalnya interview kamu gara-gara nggak bisa jawab. Gitu. Jurusanku hukum, aku nanya soal hukum ke kamu, misalkan gitu kan, tapi kamu nggak bisa jawab gitu. Lah saya harus nanya soal bidang hukum sama siapa? Kalau orang hukum aja nggak bisa gitu. Masa saya harus nanya sama orang pertanian gitu? Ibaratnya kayak gitu ya, Iya. gitu. Ya kan? Jadi ini dari sisi informasi, mengantisipasi, meminimalisasi kemungkinan kamu gagal di interview gara-gara kurang siapnya materi yang sebenarnya semua ini bisa disiapkan sebelumnya, bahkan sebelum kamu lulus, gitu ya. Nah, ini baru satu unsur nih, ya, informasi. Yang kedua, terkait dengan penyampaian secara lisan. Penyampaian secara lisan ini artinya, ya, kamu itu harus apa? Praktek ngomong. Mustahil mempelajari interview hanya dengan baca artikel, nonton konten pendek, nonton konten panjang, cerita dari orang. Kalau ditanya gini, jawabannya gini, ya cuma baca doang. Tapi kamu nggak praktek, nggak bisa. Iseng aja kamu baca kayak gitu. Misalkan gini, teknik menyelam di laut. Caranya adalah siapkan ini, lalu gini. Terus kamu tiba-tiba nyemplung. Bisa nggak kamu kayak itu? Nggak bisa, gitu. Bener-bener harus itu step by step, gitu. Jadi mustahil kamu bisa interview tanpa meningkatkan jam terbang untuk praktek ngomong ini, gitu. Oke? Sehingga silahkan temukan cara untuk ya melatih keterampilan kamu dalam berkomunikasi secara verbal. Tapi kamu harus sadari interview itu bukan kuis. Kuis itu ditanya, jawab, ganti pertanyaan, tanya, jawab, bukan gitu ya, gitu. Tapi kita saling bertukar informasi dan pengalaman kan gitu ibaratnya. Misalkan aku HR atau usernya, aku akan membawa pertanyaan atas apa kepentingan perusahaan, kamu juga akan membawa jawaban-jawaban dan pertanyaan gitu kan atas kepentinganmu sendiri sebagai orang yang menganggap bahwa saya itu adalah orang yang cocok untuk posisi ini kan gitu, ya kan, ya kamu di situ harus bisa secara natural. Kamu harus sadar juga interview itu bukan bukan interogasi gitu, yang satu menyecar pertanyaan, yang satu tertekan gitu. Interview itu ya dinikmati aja alurnya gitu. Jadi biar bisa spontan gitu kamu harus praktek. Praktek macam-macam, bisa kamu praktek sendiri, bisa praktek sama orang, bisa kombinasi. Misalkan ngomong sendiri, ngomong di depan kaca, kamu record, pakai video gini di record, terus videonya dikirim ke temenmu, dinilai dong aku gimana gitu. Itu aku lakuin semua loh, serius. Aku pribadi aku ngelakuin itu, gitu. Caraku ngelatih interviewku tuh kayak gitu. Nge-record pakai voice notes, kirim ke orang, nge-record pakai video, kirim ke teman-teman yang aku percaya yang lebih hebat waktu itu. Karena kalau aku ngomong sendiri mulu nggak ada yang evaluasi aku gitu. Aku ngerasa bahwa ini udah cukup gitu. Tapi kan tingkatannya kan nggak bisa gitu. Gitu. Jadi dipraktekin. Nanti ada momen kayak begini nih, banyakin momen kamu ngomong gitu. Dan itu gampang nggak? Menurutku ya gampang gitu. Kenapa kok aku ngomong gampang? Kan itu bisa dilatih gitu. Ya. Yang penting tadi interview itu butuh meningkatkan jam terbang. Masalahnya unsur interview ada informasi, ada komunikasi cara lisan maupun ya yang non lisan, yang non verbal juga ada. Tetap kamu akan dinilai dari eye contact, gesture, postur, ekspresi dan lain-lain kayak gitu. Tapi intinya jam terbang keduanya ini harus dinaikin. Jam terbang kamu praktek ngomong sama jam terbang kamu untuk apa? Ya tetap terus mengasah pengetahuan kamu, riset soal ini itu gitu ya. Biar tetap on fire terus gitu. Nah, itu adalah yang harus kamu siapkan sebelum menghadapi interview apapun. Kayak gitu. Oke? Itu umumnya dulu terkait dengan interview. Nah, nanti secara prakteknya tergantung interviewnya interview apa. Berdasarkan tadi perangkatnya, ada yang interview lewat telepon, ada interview yang ada juga lewat chat loh interview gitu. Ada sedikit tapi perusahaan yang kayak gitu. Ada interview cuma lewat chat gitu. Ada yang kayak gitu. Kamu dimasukin ke grup terus nanti kamu akan diinterview lewat chat. Nanti ada juga interview yang via kayak Skype, Microsoft Teams gitu ya, atau Zoom kayak gitu. Ada walk-in interview, kamu datengin ke job fair lah gitu, atau kamu datengin kemana lah gitu, ya kan? Nah itu tinggal sama aja, yang tadi kamu pelajari tinggal disesuaikan aja ke perangkatnya, kan gitu, gitu. Terus ada lagi berdasarkan
penanyanya, stepnya. Ada interview HR dan interview user, ya kan? HR akan cenderung lebih banyak menanyai kamu untuk menggali potensi yang kamu miliki, gitu. Jadi lebih kayak gitu, interview HR tuh gimana? Riset dulu terkait interview HR. Biasanya gimana? Di internet banyak literasinya. Mana yang harus dibaca, baca semua. Dengan membaca banyak literasi, nanti kamu akan ada benang merah bahwa dari semua website yang aku baca, semua artikel yang aku baca soal interview HR, semua tuh nyebut ini. Semua nyebut ini, nyebut ini. Berarti itu semua penting. Itu semua berarti mungkin muncul. Ada yang disebut, ada yang enggak. Berarti mungkin itu interview HR, kadang itu muncul, kadang enggak, gitu-gitu. Dengan membaca kayak gitu, nanti kamu punya sense-nya, punya feeling-nya. Oke? Terus yang selanjutnya adalah interview user. Sama yang tadi kamu pelajari, disesuaikan ke user. Interview user cenderung lebih banyak nanya terkait hal-hal teknis. Teknis kamu, kalau nantinya kamu bergabung dengan tim yang udah ada. User itu kan bisa atasanmu langsung atau nggak langsung. User akan berpikir, kalau HR tadi mungkin akan berpikir bahwa ini anak kira-kira punya potensi lebih hebat nggak ya dari apa yang tertulis di CV. Coba kita keluarin. Itu akan jadi aset yang luar biasa nggak buat kita di sini. Kira-kira berdasarkan hasil interview, hasil psikotes, hasil lihat CV screening di awal, aku pede nggak ya lanjutin anak ini ke user kayak gitu. Kalau user mikirnya adalah aku udah punya tim, udah ada existing tim nih misalkan. Nih anak kira-kira cocok nggak bergabung dengan timku? Bisa berbaur nggak dengan tim yang udah ada? Cocok nggak dengan gaya kepemimpinanku? Pengetahuannya, pengalamannya udah cukup belum? Gaya komunikasinya gimana? Bisa ngejar ketertinggalan nggak? Kalau diajari dia ngeyel nggak? Kayak gitu. Terus dia ya pokoknya kayak gitu loh. Jadi user tuh akan lebih banyak kayak kecocokanmu terhadap tim yang sudah ada semacam itu. Nah, sebenarnya kan ini hanya splitting aja, tapi intinya kan basicnya semuanya sama tadi, gitu. Bukan yang belajarnya tuh dipisah-pisah gitu. Mau interview HR berarti aku belajar interview HR aja, interview user belajar interview user aja, enggak. Interview ya satu keutuhan belajar interview. Bahkan kalau kamu menyadari, kamu tuh harus setiap hari tuh belajar semua tahap interview. Bukan sekarang ngirim CV karena belum ada panggilan, ya udah edit CV. Nanti ada psikotes baru belajar psikotes, nggak kayak gitu. Sejak awal tuh kamu belajar tuh sampai tahap paling ujung kalau bisa. Sampai tahap medical check up lah sebelum tanda tangan kontrak. Bahkan tanda tangan kontrak bisa dipelajari sampai sekarang. Screening dokumen. Apa sih? Kamu bisa belajar bikin CV yang baik dan benar, lampiran yang baik dan benar, ngirim lamaran yang baik dan benar, respon panggilan baik dan benar. Itu bisa dipelajari sebelum kamu lamar, gitu. Psikotes, kamu bisa pahami psikotes itu ngapain aja, gitu-gitu. Nggak harus kamu menghadapi psikotes. Interview, bisa kamu pelajari. Tadi aku bilang di channelku ada, di playlistku, di sumber-sumber lain juga banyak, gitu. Apa interview HR, apa interview user, persamaannya apa, perbedaannya apa, dan lain-lain. Lalu harus kayak gimana gitu. Gitu. Medical check up, ya nggak harus medical check up sih. Gimana cara persiapannya? Ya tiap hari kamu selain ngelamar kerja, selain branding, ya tiap hari kamu olahraga. Jaga pola makan, jaga pola hidup gitu. Itu persiapan buat medical check up. Percuma kamu ininya hebat begitu diukur-ukur banyak yang kurang kayak gitu. Itu nyesalnya nanti di situ tuh gitu. Tanda tangan kontrak juga sama. Poin-poin apa yang harus diperhatikan sebelum tanda tangan kontrak? Biasanya isi kontrak tuh harus ada apa? Terus mana yang harus dipertimbangkan? Apa yang harus ditanyakan gitu. Semua satu rangkaian itu harus dipelajari tiap harinya gitu. Karena semuanya penting. Kenapa kok harus semuanya? Karena nanti kalau kamu karena lowongan yang kamu lamar tuh nggak cuma satu gitu. Gitu. Ya kan? Jadi kalau persiapannya satu-satu aneh. Jadi nanti misal yang ini udah sampai interview, yang ini baru psikotes, yang ini medical check up, terus kamu belajar mana gitu. Masa milih kayak gitu kan enggak. Yang penting dari awal simultan aja. Jadi kalau kamu udah terbiasa mempelajari semuanya bareng simultan gitu, nanti ibaratnya tuh nggak usah banyak persiapan yang terlalu teknis, terlalu detail untuk menghadapi suatu tahap tuh bisa gitu. Misalkan tadi informasi itu tadi apa sih? Riset soal posisi, riset pertanyaan yang biasa muncul, ya kan? Riset soal perusahaan, baca ulang CV-mu dan dokumen lain. Baca ulang CV dan dokumen kan kamu bisa lakuin sebelum lamar kerja. Riset soal posisi yang kamu lamar kan kamu udah tahu kamu pengen kerja jadi apa aja. Browsing-browsing dulu udah bisa. Gitu. Riset pertanyaan yang biasa muncul, nggak perlu kamu ada panggilan dulu. Ya ini kan bisa dicicil berarti. Diduluin.
Iya. Baru nanti kalau begitu ada panggil, oh PT ini manggil, baru kamu riset soal PT itu. Kan tinggal belajar itu doang, yang lain kan nggak perlu. Jangan besok mau psikotes, sekarang Kak minta tipsnya dong, psikotes gimana? Kak bisa aku interview HR, tipsnya gimana? Banyak loh itu yang kayak gitu, teman-teman yang baru-baru masuk grup locker itu. Besoknya interview, sekarangnya nanya gitu. Gitu. Iya. Jadi kayak telat banget itu karena hal-hal yang bisa dipertimbangkan sebelumnya gitu. Jangan sistem dadakan. Dadakan itu hanya untuk mengantisipasi yang sifatnya dadakan. Kamu interview lewat Zoom, tiba-tiba PLN mati lampu tuh, kayak gitu misalkan. Misal gitu. Atau tiba-tiba ngapain kayak itu apanya error gitu-gitu. Nah, itu nggak masalah ya. Atau kamu datengin ke tempatnya pakai transportasi umum, misalnya kalau Jakarta ada KRL, eh, telat gara-garanya ada gangguan atau ada macet lah apalah. Nah, itu kan hal-hal yang tidak terduga ya gitu. Itu antisipasi dadakan nggak masalah. Cuman kalau untuk hal-hal yang bisa dipersiapkan sebelumnya jauh-jauh hari, alangkah lebih bagusnya ya dipersiapkan jauh-jauh hari. Biar kamunya nggak kayak gerusa-gerusu gitu loh. Bukan zamannya sistem kebut semalam. Ada sistem kebut sejam gitu. Sejam sebelum interview aku ditanya, jam 12 siang nanya, jam 1 mau interview gitu. Lumayan sering tuh kayak gitu. Kakak minta tips dong, habis ini aku ada interview habis makan siang. Waduh gitu. Ya udah, aku tipsku ya tinggal Iya. berdoa dan tetap senyum. Aku biasanya jawabnya gitu. Mungkin bagi teman-teman yang udah nonton sampai video menit kesini ya, ada yang pernah aku jawab gitu ya. Kak, aku minta tips dong ya, berdoa dan senyum ya, aku bilang gitu. Happy aja udah gitu. Oh ya, Gitu. mau nanya, kalau psikotes itu biasanya perusahaan tuh beda-beda nggak sih, Mas? Ya, ya. Kayak psikotes, Jadi misalnya psikotes. balik lagi ya, Hmm. dari masing-masing orang itu kan yang pengen diukur tuh kepribadiannya tuh beda-beda gitu loh. Ya, nggak cuma kepribadian sih, Hmm. kayak intelijensinya dia dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ya alat Hmm. ukurnya pasti beda-beda gitu. Tapi intinya tuh ya ke Hmm. situ-situ juga gitu. Jadi silahkan kamu Iya sih. pelajari dulu aja gitu. Gitu. Nggak, Hmm. sebenarnya nggak ada persiapan khusus sih. Yang penting kamu familiar sama soal-soalnya aja kayak gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Yang penting kayak gitu. Dan relax ya. Walaupun kamu udah persiapan, nggak tahu tuh suka ada soal psikotes, suka ada soal psikotesnya di situ lagi hujan ya kayaknya ya. Suara petirnya masuk sini. Iya. Oh iya. Oh, Iya. ya nggak apa-apa. Lagi. Bagus, berjuang bagus gitu kan. Bulan Ramadan belajar kan ibadah, amin gitu ya. Gitu. Hmm. Jadi harus apa namanya familiar dulu ya, familiar dengan oh ini tuh begini ini begini. Dan kamu juga psikologinya juga juga dalam kondisi tenang, rileks. Orang kalau tenang, rileks, kemampuannya tuh muncul. Kalau enggak, kamu udah belajar gimana pun, ketemu psikotes yang ngitung-ngitung tuh, wah, tertekan kamu. Iya, iya, tertekan banget. Iya, Kemarin karena tetap, nganu Mas, sing BUMN itu loh, kan hmm, kayak keburu-buru itu kan Mas. Terus jadinya ya, kayak, aduh ini jawabannya gimana ya? Kok nggak iya, ketemu gitu. iya, karena memang Iya. soal-soal itu didesain ya, situasinya didesain, mulai dari soalnya yang kesulitannya bertingkat, kemudian durasi waktunya yang bertingkat, kemudian tekanan dari jumlah soalnya yang Hmm. beragam, gitu. Nanti kamu tahu kenapa soalnya jadinya pilihan cuma kayak pendek-pendek doang. Kenapa kok ini akhirnya jadi ada yang pilihan Iya. gitu. Kenapa kok akhirnya ada yang paragraf panjang gitu. Itu semua alat ukur psikologi yang mengoperasikan cuma boleh adalah psikolog dan ilmuwan psikologi, ada undang-undangnya gitu. Jadi ibaratnya Hmm. kamu hanya perlu tahu bahwa oh nanti tuh tipe soalnya tuh ada yang begini, cara ngerjainnya gini gini gini, ya udah nggak apa-apa. Mirip-mirip sih sama tes apa potensi akademik gitu, tapi beda sih gitu. Nanti Oh. dipelajari aja dulu ya, ini aku kasih intro karena ini Hmm. sesi general gitu ya, secara generalnya begitu aja, silahkan riset dulu. Hmm. Oke. Okay. Iya. Terus kayak itu masalah kan pernah diceritain sama temanku kan. Kayak apa namanya? Pas interview tuh dia kalau misalnya offline itu dia masih grogi, tapi kalau misalnya online itu enggak. Lah itu cara ngatasnya kalau pas offline supaya enggak grogi itu gitu gimana, Mas? Ya, aku sebut ulang ya yang tadi ya. Biasanya penyebab utama nomor satu orang grogi itu karena kurang siapnya dua unsur tadi, nggak pede sama materinya atau informasinya, dan nggak Oh pede iya. sama atau nggak pede sama ya tadi ya kok penyampaian informasi secara verbal. Berarti dia nggak pede sama materi yang dia punya. Jadi kayak ditanya apa terus dia Hmm. jawab terus
bener nggak ya yang tadi ya ibaratnya, atau sebenarnya dia nggak paham gitu dari sisi informasi kurang kuat atau dari sisi kemampuan komunikasinya gitu. Ini yang level atas dulu ya, aku sebut ya, yang paling sering dulu tuh. Ada orang yang kesiapan materinya tuh bagus, tapi dia kurang latih ngomong. Biasanya ngeluhnya, aku tuh Oh iya, tahu iya. loh. Jadi kayak ibaratnya kayak eh aku tuh tahu harus ngomong apa, tapi kok tadi susah ya ngucapinnya ya itu. Karena dia cuma banyak Oh iya, kelatih dari sisi sering aku. informasi, ya. Karena kamu lebih sering Mm, menempa dari sisi informasinya, tapi kurang menempa dari sisi komunikasinya. Kayak gitu. Harusnya kan mm, imbang. Biasanya keluhannya gitu. mm, Atau mm. sebaliknya nih, komunikasinya jago, tapi informasinya yang kurang detail. Biasanya, nggak selalu ya, keluhannya tuh, aku perasaan jawab pertanyaan itu bisa-bisa semua deh. Tapi kok nggak lolos ya gitu. Kenapa? Karena kadang kamu tuh saking enjoy-nya dengan tanya jawabnya, saking enjoy-nya, orang punya komunikasi bagus itu lama-lama enjoy loh. Disuruh makin lama ngomong tuh makin seneng. Jadi akhirnya tanpa dia sadari, jawabannya nggak on target gitu loh, nggak on point gitu. Jadi Oh iya, kurang iya, luas, iya. kurang dalam, tanpa dia sadari. Sebenarnya dia nggak punya ilmunya karena kurang baca, kurang riset tadi, tapi karena jago komunikasi, jago tuh melintir sana sini gitu, ya kan? Dan dia enjoy Mm, itu. Padahal yang dengerin apa? Kita enjoy, tapi kita juga nyimak nih, ibaratnya gitu. Nggak kena jawabannya, bukan itu yang dimaksud dan lain-lain. Atau keduanya, dari materi nggak siap, kebanyakan ngelamar kerja, mulu tiap hari kurang belajar gitu, mm, ya kan? Dan dari sisi mm, komunikasi juga kurang persiapan. Ini aku nggak nyalahin ya teman-teman, cuman kurang praktek, cari ide lah ngomong, cari kesempatan ngomong, berber ngomong dan harus ada yang ngoreksi. Nah itu adalah topnya nih, ya top reasonnya mm. orang biasanya grogi saat menghadapi interview. Itu dulu, oke? Kenapa? Karena Mm, sekarang kalau turunannya masuk ke datang offline itu grogi, online itu enggak, kan itu sebenarnya cuma modifikasi dari dua faktor ini. Mungkin dia datang oh ketemu iya, orang iya. lain kelihatan lebih pinter, banyak orang kalau kelihatannya mukanya lebih meyakinkan nih, aku jadi down. Coba kalau dia dari komunikasi sudah terlatih, dari informasi matang, mau lihat orang sekeren apapun gitu ya, wih dia kelihatan pinter, dia kelihatan jago, tapi kan status kita sama job seeker, kalau nggak bakalan antre di sini, ibaratnya gitu loh. Dia udah punya kepedean Mm, itu, ya kan, gitu. Itu turunannya aja. Atau apalagi misalkan yang bikin dia grogi ketemu orang baru. Coba oh iya, itu pada saat sering. dia melatih, apa sih tau ya, pada saat kamu melatih kemampuan Mm, komunikasi kamu memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk praktek, aku yakin pasti kamu akan ada momen di mana kamu akan praktek dengan orang baru. Ini aku udah beberapa kali cerita ini di tahun lalu ya. Aku tuh belajar mm, ngomong pertama ke orang-orang di sekitarku lewat voice notes, lewat random call. Halo bro, lagi kosong nggak? Ya, kasih aku satu pertanyaan interview. Terserah apa, terus aku jawab. Aku ngomong kan, dah dinilai bro gimana? Oh ya, ya makasih ya feedbacknya, makasih aku matiin. Telepon siapa lagi? Aku ngelakuin itu. Tuh. Terus habis itu mm. aku record voice notes, aku record kirim ke teman, minta di feedback pakai voice notes. Atau yang kedua selanjutnya adalah pakai video tuh, aku bikin video pura-pura. Perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan S1 dari jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang selama sekian tahun, nah gitu-gitu. Ngomong aja gitu 2 menit, 3 menit, kirim ke orang. Kasih feedback dong teman-teman dari isi penyampaiannya dan komunikasinya. Oh kurang gini, kurang gini. Oke, makasih gitu. Dah terus kayak gitu. Aku main apa? Ome TV. Aku tuh saking pengen ketemu orang baru, tapi aku nggak bisa pergi kemana-mana waktu itu. Aku main Ome TV. Biar apa? Biar aku ketemu orang yang aku nggak kenal, terus aku ditanya dadakan. Jadi aku kena atmosfernya. Aku pakai kertas gitu, Oh, aku tulis di situ. Berikan saya satu pertanyaan interview HRD atau user, aku giniin. Ya kalau orangnya random ya nggak apa-apa. Ya aku dikata-katain juga kayak gitu. Ngapain lu serius di sini gitu? Ah, bodo amat. Apa skip, skip. Nanti ada yang ngasih pertanyaan beneran gitu. Oh ya makasih ya kayak gitu. Biasanya kalau aku mm, nanya gini, orang yang nggak respon aku balik. Di baliknya aku nulis apakah Anda punya akun LinkedIn gitu. Terus kalau punya aku minta. mm, Nah, skip, balik lagi gini. Aku lakuin itu gitu. Fresh grade gitu, aku ngelakuin itu gitu. Jadi mm. kayak gitu. Terus pakai apps dating, serius pakai apps dating loh.
Bayangin aku main gitu, hanya untuk ngajak orang, aku coba yuk gini 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 gitu. Aku installin gitu waktu itu. Hanya karena aku waktu itu memang ya waktu itu belum kenal, aku sudah tuh 2015, terus aku belajar interview 15, pokoknya sebelum COVID lah seingatku itu. Itu beneran ada momen kadang itu kita bisa ketemu banyak orang, tapi kan kadang kalau udah lulus kan kayak teman-teman udah punya hidup masing-masing, pulang ke kotanya masing-masing gitu kan. Iya. Kayak gitu. Gimana caranya? Ya sudah, aku bisanya online. Oke, adanya apa ya? Lagi in, oh ada ini. Oke, oke. Kayak gitu. Gitu. Terus udah tuh selesai. Terus kalau nggak ikut webinar gratisan. Terus kalau ada kesempatan nanya gitu. Aku kasih tahu ya, aku pernah random ikut webinar iseng. Momennya ini di momen COVID akhir tahun 2021 saya ingatku. Bulan November. Aku iseng. Sebenarnya tuh aku bisa ikut webinar tuh berapa? Sebulan aku bisa ikut 60 webinar gratis. Bisa dibayangin tuh. Itu bener-bener pas momen kosongku itu. Kosong bener-bener aku targetku tuh sehari 2. Tapi ternyata ada yang sehari 1, tapi ada yang tumpuk gitu beberapa. Ya udah aku ikutin. Ya memang sih nggak semuanya sampai full. Ada yang nggak sampai full. Cuman di situ aku cuma ngetes. Kok teman-teman bilang cari ilmu gratis itu susah. Nah, di situ aku riset sendiri. Jadi banyak sebelum aku tanya jawab sama teman-teman tuh kadang aku lakuin sendiri kan. Aku tanya gitu. Oh, ternyata sekarang webinarnya begini ya, begini ya udah ada poin-poinnya. Tapi at least kalau dengan aku praktek sendiri tadi, kalau ada yang bilang nyari webinar gratis susah. No, waktu itu gampang aku dapat 60 gitu. Ya ada yang dapat sertifikat gratis, ada yang harus bayar 10.000, 20.000 dulu, nggak aku ambil gitu kan. Nggak apa-apa, coba-coba. Yang penting aku bisa, kalau ada bilang susah lo nyari webinar, nggak, aku udah praktekin sendiri soalnya gitu. Sama, jadi aku sampaikan ini, aku selalu praktekin sendiri gitu kan. Terus di situ juga aku nunggu momen ya yang ada pertanyaan, jadi aku raise hand di sini nih, ya kan. Kalau begitu ada apa namanya yang kayak gitu, udah aku langsung raise hand gitu kan, ya udah gitu, nanti lower gitu-gitu aja. Itu hobiku tuh. Jadi kalau kayak pembicara masih lama, jadi aku keluar dulu ikut yang ini, ada pertanyaan enggak. Jadi aku udah nyimpen pertanyaan dulu tuh, aku nyimak sebentar biar aku ngomong gitu. Ya udah, seru di situ gitu. Ya kita nggak tahu ya, kan itu kreativitas masing-masing. Nah itu kan juga termasuk ketemu orang baru, atau apalagi yang dia nggak pede lagi, misalkan dia telat, sempet nyasar, ada yang ketinggalan, ya kan, dan lain-lain. Tapi kalau semua itu bukan alasannya, mungkin ada alasan-alasan yang lebih spesifik lagi. Misalkan ngerasa, tapi aku dari dulu orangnya introvert kak, tapi dari dulu emang aku susah sih kalau ketemu orang baru di awal, tapi aku dari udah ada kayak gitu. Nah itu nggak bisa aku kasih solusinya di sini. Aku harus tahu profil orangnya dulu, nanti kita ngobrol dulu tuh one on one, jadi aku harus tahu kayak gimana. Tapi biasanya kalau case-case umum, ya hanya dengan persiapan 2 tadi dan turunannya dengan kreativitas masing-masing, karena tadi ya masing-masing orang tuh punya kelonggaran dan keterbatasan masing-masing gitu kan. Aku yakin itu bisa diminimalisasi lah gitu. Bisa ya makin dikit kalau bisa hilang kayak gitu. Tapi balik lagi ya, aku nggak tahu nih temenmu kayak gimana, nanti kita ngobrolin lagi di sesi private-nya gitu. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general yang kau masih bingung? Paling itu sih Mas, apa ya tadi aku mau nanya tapi lupa ya. Oh ya nggak apa-apa. Apa ya? Soal interview mungkin, atau gini deh aku nanya Kayak dulu, kamu sejauh ini udah ada tahap terjauh dari rekrutmen apa yang pernah kamu hadapi? aku belum Mas, aku paling ya cuman kayak apa namanya, kalau ada yang manggil ya udah gitu kan, kayak masih di BPS aja gitu loh Mas, gak mau nyoba yang ngelamar, Oh paling ya, psikotes sih, pernah, kalau pernah ngelamar pernah sampai psikotes doang. ya aku kasih nasihat aja ya sederhana. Jadi satu, kalau ngelamar kerja itu sepenuh hati. Jangan, jadi kamu harus punya waktu, misalkan sehari cuma ada waktu sejam, nggak masalah. Tapi sejam itu adalah waktu yang kamu luangkan, bukan waktu sisa. Paham nggak? Kalau meluangkan waktu tuh kayak gini. Oh, Oh besok jam 7 malam, selama sejam aku mau ngelamar kerja. Itu namanya ya meluangkan waktu. Tapi kalau pakai waktu luang, waktu sisa, ya lihat besok deh. Paling kalau besok sebelum tidur ada waktu kosong sejam lah buat aku ngelamar gitu. Kayak gitu. Walaupun durasinya sama-sama sejam, niatmu itu secara bawah sadar tuh beda gitu.
perlakuanmu terhadap 1 jam yang diluangkan, yang direncanakan, dengan 1 jam yang pakai waktu sisa gitu, itu pasti perlakuannya beda gitu. Mulai dari ketajamannya lah, dari loker yang dipilih, terus jumlah loker yang bisa kamu kirim gitu. Ya, jadi nomor 1 tuh selalu luangkan waktu, jangan pakai waktu sisa. Jadi itu serius tuh. Jadi harus serius, jangan setengah hati. Yang kedua, sambil kamu sibuk ngelamar kerja, setiap harinya kamu harus sibuk pengembangan diri dan branding. Pengembangan diri itu ya belajar informasi-informasi tadi yang ada 4, dan branding itu aktif di sosmed gitu. Zaman sekarang kalau kamu nggak aktif di sosmed, ya sudah gitu. Kamu bersaing dengan bukan banyak tapi banyak orang hebat yang ada, yang jadi pesaingmu. Teman seangkatan, adik tingkat, kakak tingkat, orang-orang sejurusan dari kampus lain, orang yang udah kerja dan kepengen lamar kerja yang kebetulan sama kayak yang kamu lamar dan lain-lain gitu. Jadi pesaingmu kayak gitu. Tapi gunakanlah sosmed lebih dari sekedar untuk entertainment, tapi untuk branding kamu gitu. Buat nyari kerja, kamu punya LinkedIn, profil LinkedInmu dilengkapin yang profesional, biar nanti kalau ada HR ngintip langsung kamu di DM ditawarin. Kamu punya Instagram, kamu punya TikTok, pikirin gimana caranya orang yang share di IG-ku langsung bisa aku arahin ke LinkedIn-ku. Orang yang share di TikTok-ku bisa aku arahin ke LinkedIn-ku, kayak gitu. Harus ada itu, pengembangan diri dan branding, kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Aku tadi bilang setiap hari. Jadi nggak ada yang namanya ngelamar kerja cuma di jam kerja. Nggak ada yang namanya ngelamar kerja cuma di hari kerja. Lamar kerja itu tiap hari. Jamnya tuh pagi, siang, sore, malam nggak masalah. Kayak gitu. Malam nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Mas. Nggak apa-apa. Soalnya kan ada yang bilang kalau malam itu apa ya namanya nanti nggak dibaca, ada yang bilang Itu kayak gitu. itu adalah salah Dilewat. satu strategi kalau ngirim lamaran via email. Oh, Gitu. email. Nah, sekarang kamu jam segini buka Jobstreet, coba. Ada lokernya nggak? Kadang-kadang ada sih. Ya bukan kadang-kadang. Kadang-kadang Jobstreet itu muncul 24 gitu. jam ada. Jobstreet itu 24 jam Oh, ada. Iseng aja nanti tengah malam sambil kamu sahur, buka Jobstreet. Kamu punya akun Jobstreet kan? Coba buka. Ada nggak loker-loker di Jobstreet yang yang nongol semua gitu. Jobstreet, website perusahaan, LinkedIn, itu loker-loker yang nggak pakai window waktu. Itu 24 jam itu pakai sistem perankingan namanya ATS gitu. ATS tuh nggak pakai waktu. Kalau kamu ngirimnya via email gitu, silahkan, nggak apa-apa. Itu pun kalau via email, kamu dapat lokernya di hari kerja dan jam kerja. Jadi nggak ada penundaan. Silahkan. Nah, sekarang ada loker bagus. Baru kamu lihat jam 7 malam di hari Jumat. Gitu. Arahannya adalah kalau berminat silahkan kirimkan lewat email. Terus kamu mau ngirimnya kapan? Hari Senin pagi gitu. Nunda gitu. Keburu banyak yang lamar, keburu emailnya penuh, nggak bisa terima panggilan gitu loh. Kamu kalau nunda-nunda strateginya kayak gitu. Jadi harus setiap hari gitu. Nanti kalau ada referensi atau orang siapa yang dia beneran-bener bilang harus kayak gitu, ya silahkan tunjukin aja. Nanti kita diskusi bareng. Aku suka kalau ada diskusi kayak gitu. Tapi yang jelas jangan ada penundaan gitu. Biar otakmu Banyak tuh ada sih yang aku besok buat pernah. besok gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak tenagamu Pernah dan lihat kayak di pikiranmu yang besok gitu. LinkedIn itu loh, Mas. Ya nggak apa-apa. Nanti Pernah kalau lihat kamu di LinkedIn kan katanya. boleh, nggak apa-apa. Ya Nanti nanti kalau kalau ketemu kalau tak nemu lagi coba ya. ya di forward ke aku boleh. Aku di mention di komennya juga Mm-mm. boleh. Terserah. Nanti kita biar diskusi gitu ya. Iya. Tapi kalau versiku tadi bahwa ngirim kapanpun tuh gak masalah gitu. Banyak beberapa loker yang aku lolos juga, empty juga itu malahan tengah malam dini hari gitu. Lolos-lolos aja tuh gitu. Jadi nggak ngaruh gitu. Ya, itu ya. Terus yang selanjutnya adalah bikin target ngelamar kerja. Teman-teman di grup loker per hari itu 20 sampai 30 lamaran. Kamu sejauh ini tuh berapa per harinya? Kayak gitu. Jadi ditarget angka. Kalau aku belum ngirim sekian banyak, aku nggak tidur gitu. Coba bikin target itu. Biar ada yang kamu kejar. Biar nggak ngalir gitu. Biar nggak hari ini banyak, besok dikit, besok enggak. Dengan alasan, lokernya susah. Di luar sana tuh perusahaan banyak. Tugasmu tuh menemukan perusahaan yang belum kenal kamu. Belum tahu kamu siapa. Makanya jangan pakai jalur mainstream mulu gitu. Teman-teman di grup loker rata-rata 20-30 per hari. Panggilannya juga banyak gitu. Asal nanti kamu udah tahu cara nyusunnya yang benar gitu ya. Cukup jelas ya kayak gitu ya. Oke. Iya, iya.